Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, rekan-rekan, ini sesi Vikon kita. Mohon maaf, saya baru bisa mulai lagi ya. Namun saya sudah berikan rekaman semester lalu terkait materi sesi 9 ya. Kemudian hari ini saya akan bahas sesi 10. Nah, sesi 11 kalau rekan-rekan sudah baca itu kan sama ya, sama seperti itu agak-agak apa ya? Ketuker sebetulnya ya harusnya tidak diulang lagi. Ini karena saya masih pakai PPT dari koordinator yang lalu ya. Jadi sebetulnya itu sama dengan ketika kita membahas terkait analisis varian atau penyimpangan dari selisih harga aktual dengan harga standarnya. Jadi sesi 11 itu sudah. Kemudian lanjut ke sesi 12. Mungkin sesi 12 minggu depan ya akan saya jelaskan. Nah, hari ini kita fokus dulu membahas terkait sesi 10 yaitu mengenai break even point. Ini saya rasa rekan-rekan juga sudah paham ya apa itu break even point ya, karena ada juga mungkin rekan-rekan yang ikut di mata kuliah saya di manajemen operasional ya. Hanya di sini tambahannya terkait pembahasan break even point itu ada sedikit pembahasan mengenai leverage atau dengan menghitung degree of operating leverage ya DOL itu ya. Nanti kita akan bahas di sini. Baik, saya mulai dulu. Jadi pembahasan hari ini adalah mengenai break-even point. Nah, ini adalah capaian pembelajaran untuk materi sesi 10. Kita perlu mengenal apa itu break-even point ya. Kemudian degree of leverage, degree of operating leverage atau DOL, dan margin of safety. Sedikit kita bahas, mungkin rekan-rekan juga sudah tahu ya. Break-even point. Nih, titik impas ya. Jadi, ini adalah suatu kondisi di mana titik ini adalah perpotongan antara total pendapatan dengan total biaya, atau yang biasa disebut TR sama dengan TC ya. Jadi, total pendapatan sama dengan total biaya atau total cost. Atau di mana titik ini juga menunjukkan bahwa laba ini sama dengan nol. Nah, titik impas diartikan sebagai suatu keadaan atau kondisi ya, di mana perusahaan dalam kondisinya ini tidak mendapatkan laba ataupun dia juga tidak menderita rugi. Atau dalam arti kata lain adalah impas, gitu ya. Jadi dia laba nggak dapet, rugi juga enggak, tapi impas. Nah, di sini kondisi ini kita lihat dari beberapa cirinya tadi sudah dibahas ya. Cirinya adalah total penjualan perusahaan sama dengan total biaya. TR sama dengan TC. Atau yang kedua adalah laba sama dengan nol. Ya, jadi ini adalah ciri di mana perusahaan dalam kondisi impas atau di mana disebut break even point, kondisi perusahaan dalam titik impas. Adapun beberapa manfaat ketika kita menggunakan break even point ini, salah satunya yang paling biasa ya digunakan ketika menggunakan break even point adalah sebagai alat perencanaan laba ya. Ini paling lazim digunakan atau paling sering BEP ini digunakan untuk alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua adalah memberikan informasi mengenai volume penjualan. Yang ketiga, mengevaluasi laba dan mengganti sistem laporan yang awalnya mungkin dalam bentuk tabel-tabel gitu ya tebal sehingga dirubah menjadi bentuknya grafik karena kan dia menggambarkan posisi gitu ya di grafik di mana eh, TR sama dengan TC itu adalah titik perpotongan. Maaf ini jelek sekali gambarnya di TR sama dengan TC. Jadi di sini ada titik perpotongan. Nah, ini disebutkan dengan nama break even point. Nah, tujuannya
Dari analisis break-even point ini adalah mendesain spesifikasi produk, menentukan harga jual persatuan, kemudian menentukan jumlah produksi dan penjualan minimal, kemudian memaksimalkan jumlah produksi sampai pada merencanakan laba yang diinginkan. Kemudian dalam analisis break-even point ada metode perhitungan break-even point ketika ingin untuk melihat laba gitu ya. Persamaannya adalah laba sama dengan penjualan dikurang dengan biaya variabel ditambah biaya tetap. Ataupun di sini penjualan sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap ditambah dengan laba. Pada titik impas besarnya laba adalah nol. Sehingga titik impas dapat dihitung dengan menemukan titik di mana penjualan sama dengan biaya variabel ditambah dengan biaya tetap. Ini kalau dilihat menghitung BEP menggunakan metode persamaan. Kalau metode margin kontribusi adalah jumlah yang tersisa dari penjualan dikurangi dengan biaya variabel. Maka berdasarkan rumus, banyaknya unit yang harus terjual untuk mencapai titik impas dapat diperoleh dengan membagi total biaya tetap dengan margin kontribusi per unit. Jadi kalau BEP unitnya, biaya tetap dibagi margin kontribusi per unitnya. Nah, kalau BEP, ini untuk BEP di sini BEPQ itu BEP atas dasar unit atau bisa dengan fixed cost dibagi price dikurangi dengan biaya variabel per unit. Adapun dalam penggunaan break-even point, analisis break-even point ini tentunya ada beberapa keterbatasan ya, asumsi dan keterbatasan. Jadi kalau kita menggunakan analisis ini, di sini bisa dilihat ya, asumsinya biaya pertama. Nah, biaya dalam analisis break-even point ini hanya terdiri dari dua macam, yaitu fixed cost dan variable cost. Biaya tetapnya atau fixed cost ini merupakan biaya yang secara total tidak mengalami perubahan, walaupun ada perubahan pada volume produksi. Kemudian biaya variable cost. Ini kan berubah-ubah ya sesuai dengan perubahan volume produksi. Kemudian ada harga jual. Harga jual ini dimaksudkan dalam analisis ini hanya digunakan untuk satu macam harga jual atau harga barang yang dijual atau diproduksi. Tidak ada perubahan harga jual. Ini asumsi yang digunakan ya ketika menggunakan analisis break-even point. Nah, itu sedikit terkait break-even point ya. Ini rekan-rekan sudah pernah ya menghitung break-even point. Nah, dalam mempelajari analisis break-even point, maka di sini ditambahkan ada yang dikenal namanya degree of operating leverage. Ini kurang operating ya. Jadi DOL itu adalah degree of operating leverage. Yang dikenal juga sebagai pengukit operasi merupakan suatu derajat penggunaan biaya tetap untuk menciptakan perubahan persentase laba. Jadi leverage kan seperti yang rekan-rekan tahu kan menggunakan hutang ya atau eh, eh, perusahaan ketika membutuhkan dana dia menggunakan mencari dana dari pinjaman gitu ya. Nah, ini disebut dengan leverage. Jadi di sini adalah melihat DOL ini seberapa besar perubahan pendapatan operasional suatu perusahaan sebagai respon terhadap perubahan penjualan gitu ya. Jadi, degree of operating leverage ini dapat diukur menggunakan rasio margin kontribusi terhadap laba. Jadi, kalau kita diminta untuk menghitung DOL ini, maka bisa gunakan rumus DOL-nya margin kontribusi dibagi dengan laba. Kalau yang diketahui margin kontribusi dan laba. Atau misalkan yang diketahui adalah nilai-nilai seperti berapa unit yang terjual gitu harganya, kemudian variable cost atau fixed cost-nya, maka kita bisa gunakan rumus yang ini.
Nah, perusahaan yang memiliki DOL yang besar berarti memiliki tingkat leverage yang lebih besar daripada biaya tetap. Nah, dengan demikian perusahaan tersebut cenderung memiliki titik impas yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki leverage. Nah, keuntungan dari DOL yang besar terletak pada tingginya margin yang dapat diperoleh perusahaan ketika volume penjualan meningkat melalui titik impas. Jadi kita akan melihat nih seberapa besar sih perubahannya, prosentase perubahan penjualan terhadap EBIT ya. Nah, ada dua macam rasio leverage tentunya kalau mempelajari keuangan ya. Kan ada analisis rasio likuiditas itu kan sama ya, rasio leverage itu. Maka yang bisa digunakan ketika menghitung rasio hutang perusahaan ada debt to equity ratio sama debt ratio atau debt to asset ratio. Nah, ini sedikit tambahan ya. Jadi ketika mempelajari break-even point, kita juga akan mempelajari degree of operating leverage. Kemudian satu lagi tentunya margin of safety. Jadi margin pengaman adalah selisih jumlah penjualan yang ditargetkan dengan jumlah penjualan pada keadaan impas. Jadi ini kaitannya kedua materi ini atau materi tambahan ini terkait dengan break-even point. Ya, dengan margin pengaman, maka manajemen dapat mengetahui tingkat keamanan dari kondisi penjualannya. Batas keamanan atau margin of safety ini sebagai perbedaan antara tingkat penjualan aktual dengan tingkat penjualan break-even point. Nah, margin ini merupakan jumlah di mana penerimaan penjualan dapat turun sebelum kerugian terjadi. Jadi ada batasnya ya, seperti dia alarm gitu ya, ketika kita tahu bahwa eh, kalau sudah sampai penjualannya turun dari batas ini, di batas MOS ini, maka bagaimana atau apa yang harus kita lakukan gitu ya. Itu fungsinya dari margin of safety. Jangan sampai perusahaan tersebut mengalami kerugian. Jadi apabila margin of safety perusahaannya lebih besar daripada penjualan yang diharapkan di periode selanjutnya, maka resiko menderita kerugian penjualan akan menjadi lebih kecil. Nah, bagaimana ketika kita ingin menentukan margin of safety ya untuk suatu perusahaan, maka margin of safety-nya biasanya dilambangkan dengan MOS, MOS. Kemudian kita cari ini SE, di sini sales ya. Kemudian dikurangi dengan SBE, dikurangi SB. Jadi SB ini sales budget atau penjualan yang dianggarkan dibagi dengan sorry, sales atau penjualan pada break even point ya ini yang pakai E, sedangkan SB ini sales budget atau penjualan yang dianggarkan. Namun ada beberapa di buku-buku ya, buku-buku keuangan itu rumusnya ada lagi berbeda ya, nggak bisa bisa menggunakan itu atau menggunakan rumus lain. Kalau nggak salah ada deh satu lagi saya lupa. Jadi dia melihat dari sisi berapa sih penjualannya gitu ya. Namun bentuk dari MOS adalah hasilnya prosentase. Nah, di sini ada kegunaan dari margin of safety ya. Nah, margin of safety ini biasanya ketika kita menggunakan break-even point sebagai alat perencanaan laba. Jadi pada saat penyusunan rencana, termasuk perencanaan laba, sering terdapat kejadian-kejadian yang tidak diketahui yang dapat menurunkan penjualan. Maka dari MOS ini mampu memberikan informasi gitu ya mengenai berbagai tingkat volume penjualan dengan kemungkinan untuk memperoleh laba. Nah, diperlukan MOS ya atau margin of safety. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh kasus. Nah, di sini ada contoh kasus PT Bersama Maju yang bergerak di bidang komponen sepeda motor memperkirakan akan mencapai penjualan sebesar 400.000 unit pada tahun depan. Nah, harga jual produk tersebut adalah 4.000 unit.
Biaya tetap setahun sebesar 300 juta. Bentar ya rekan-rekan, saya izin ada telepon ya. Oke, mohon maaf ya rekan-rekan. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian di sini instruksinya adalah hitunglah degree of operating leverage pada penjualan sebesar 400.000 unit ya. Kemudian apabila perusahaan tersebut memperkirakan akan mampu menjual sebesar 500.000 unit pada tahun depan, bagaimana efek dari perubahan penjualan terhadap EBIT? Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita perlu menghitung dolnya dulu pada penjualan 400.000 unit. Hah? Oke, sebentar ya. Oke, jadi kita hitung dulu degree operating leverage-nya. Kita gunakan rumus yang sebelumnya tadi sudah kita ketahui ya. Jadi dicari dulu Q-nya berapa dikali dengan price dikurangi variable cost dibagi Q dikali price dikurangi variable cost dikurangi fixed cost. Jadi di sini dol, maka Q-nya berapa atau Q-nya berapa? Ini kan dalam unitnya, penjualannya berapa? 400.000 unit. Maka ini turun ke sini ya, rekan-rekan ya, dikalikan dengan harganya. Harga jualnya adalah 4.000 unit, dikurangi dengan 3.000 untuk variabel cost-nya. Maka dibagi 400.000 dikalikan 4.000 dikurangi 3.000. Kurangi fixed cost-nya 300 juta. Maka didapat dol sama dengan 4. Nah, ketika kita sudah mengetahui dol pada penjualan 400.000 unit. Nah, ada eh, kondisi lain di mana kita harus menghitung bagaimana jika perusahaan ini ternyata mampu menjual sebesar 500.000 unit pada tahun depan. Bagaimana efek dari perubahan? Karena kan DOL ini atau degree of operating leverage ini
kita harus jadi kita ingin mengetahui berapa besar prosentase penjualan akibat meningkatnya penjualan terhadap EBIT gitu ya. Jadi ketika kita menghitung efek perubahannya, nah di sini ada volume penjualan yang pertama adalah kan 400.000 unit ya. Kemudian naik menjadi 500.000 unit. Nah, yang ingin kita ketahui adalah EBIT-nya. Berapa besar prosentase penjualan, peningkatannya atau perubahan peningkatan penjualan terhadap EBIT. Berarti kita harus hitung satu-satu. Bisa dilihat pada penjualan dengan 400.000 unit. Maka berapa penjualan, total penjualannya? Berarti kan ini 1.600.000 ini karena dalam ribuan, maka ini ya, di apa? Dibulatkan ya agar tidak terlalu banyak ya. Berarti penjualannya kan harganya 4.000 ya, 4.000 unit dikalikan 400.000 unit. Harusnya 1, berapa? 1,6 miliar ya. Nah, kalau di penjualannya adalah 500.000, maka 2 M. Jadi kita masukkan totalnya, total penjualan. Biaya variabel juga gitu, kita kalikan berapa unit yang dijual dikalikan biaya variabel per unitnya, maka ketemu total biaya variabel. Kan ini 400.000 dikalikan dengan biaya variabelnya berapa nih per unitnya? 3.000. Jadi 400.000 kali 300.000. Nanti mungkin rekan-rekan bisa hitung lagi ya. Ini 1,2 M. Nah, ini 1,5 M. Biaya tetapnya kan 300 juta ya. Ini 300.000 di sini juga ya karena sama ya. Maka hitunglah total biayanya. Jadi biaya variabel ditambah dengan biaya tetap 1,5 ini 1,8. Maka EBIT-nya berapa? Bagaimana cara menghitung EBIT rekan-rekan? Di sini kan ada penjualan. Berarti penjualan dikurang dengan total biaya. EBIT itu adalah earning before interest and tax atau sama dengan laba kotor ya. Jadi saat penjualan dikurangi dengan total biaya. Dengan volume penjualan 400.000 unit, EBIT-nya adalah 100.000. Dengan penjualan 500.000 unit, EBIT-nya adalah 200.000. Maka berapa nih peningkatan? Prosentase peningkatan penjualannya. Ada yang tahu berapa? Kalau kita lihat dari penjualan dari 400.000 unit kan penjualannya 1,6. Ini 500 jadi 2 miliar. Maka peningkatan volume penjualan ini sebesar 25% ya. Jadi kalau rekan-rekan kalau mau menghitung bagaimana nih? Diketemukan 25%. Berarti nilai barunya berapa dikurangi nilai lama. Baru dibagi nilai lama dikalikan 100. Nanti ketemu 25%. Nah, dari peningkatan penjualan sebesar 25% kan kita ingin tahu nih berapa sih besar EBIT gitu ya. Mengalami peningkatannya itu berapa? Berapa persen? Maka jika peningkatannya sebesar 25%, ini akan menyebabkan EBIT ini mengalami peningkatan sebesar 100%. Dari mana 100%? 25%-nya ini kita kalikan dengan 4 ya. Hasilnya 100%. Atau kalau mau 100% dibagi 25 sama dengan 4. Benar nggak 4 ini dolnya? Kan kalau kita hitung, dolnya adalah 4. Jadi kalau
Perusahaan meningkatkan penjualnya sebesar 500.000 unit dengan dolnya sama dengan 4, maka EBIT akan mengalami peningkatan sebesar 100%. Jadi 25% ini peningkatan atau persentase perubahannya kita perlu hitung 25% dikalikan 4 sama dengan 100%. Itu ya rekan-rekan ya. Nah, ini bagaimana cara kita menghitung degree of operating leverage ya. Kemudian bagaimana ketika perusahaan ingin merencanakan peningkatan penjualan dan menentukan berapa persen peningkatan dari EBIT. Nah, ini berarti materi sesi 10 ya, selesai. Mungkin minggu depan baru saya lanjutkan terkait materi sesi 12. Karena sesi 11 itu kan sama ya, analisis varian. Untuk sesi 12 mungkin minggu depan ya, rekan-rekan ya. Sekalian saya jelaskan masuk ke sesi 13. Karena sebentar lagi ini materinya juga nggak terlalu banyak ya. Cuman sampai sesi 15 ya. Jadi masih ada beberapa sesi yang akan kita pelajari lagi. Nah, itu yang akan mungkin keluar di UAS ya. Jadi beberapa sesi terakhir ini dari sesi 9 yang nanti rekan-rekan pelajari itu akan keluar di UAS. Sama seperti UTS kemarin. Itu ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau tanya, apakah rekan-rekan sudah mengumpulkan tugas semua? Saya sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Yang lain udah juga? Udah jauh-jauh Sudah, hari, Bu. Bu. Wih, mantap. Sudah jauh-jauh Bulan hari. Mei, Bu. Mantap, Pak Joseph. Kelompok 16, Bu. Ya, oke. Kelompok 16. Oke, kalau begitu cukup ya rekan-rekan ya. Ada pertanyaan nggak? Ibu izin Ya, silakan. nanya, Bu. Mbak Izin nanya, Nurul. Bu. Silakan. Kalau UAS, kalau UAS itu, Bu, enggak kelompok kan, individu lagi, individu atau kelompok. UAS untuk UASnya, Bu. UAS baik. Kalau UAS, kalau individu sebetulnya saya nggak masalah ya. Cuman kalau individu biasanya saya koreksinya agak lama ya, karena kan satu-satu tuh. Kalau kelompok kan pasti jawabnya misalkan 6 orang pasti sama. Mungkin akan lebih mempercepat saya mengkoreksi ya. Kalau UAS sama kayak kemarin, UTS itu berarti agak lama saya mengkoreksi. Jadi biasanya sekitar 2 minggu baru selesai saya mengkoreksi. Karena satu kelas itu kan banyak Manduroh saya. Ada 80 lebih ya. Iya. Nah saya megang ini 15 kelas. Jadi lumayan lah. Tapi nggak apa-apa ya. Kalau misalkan saya berikan individu, ngoreksinya agak lama nggak apa-apa. Kalau saya pengennya individu boleh, Bu. Memang betul ya ada Tapi beberapa. terserah Ibu. Tapi saya pengennya individu. Oke. Jadi gini saya jelaskan dulu. Sebetulnya Cari ada, anggotanya susah, Bu. Itu juga saya ya. tekor tuh. Nah, oke. Anggotanya kurang. Susah, ya udah tinggal aja lah. Oke, memang ada beberapa ya rekan-rekan atau teman-teman ini WA saya gitu ya terkait kendala kelompok sulit mencocokkan waktu atau ada yang sudah dikontak gitu ya, udah dikontak langsung beberapa kali via WA gitu, via LMS tapi tidak merespon, ada juga yang seperti itu sehingga ditinggal mungkin ya seperti Pak Joseph ya. Balik lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan memang mengerjakan hanya dengan beberapa anggota ya nggak apa-apa gitu. Yang penting tetap memasukkan namanya sehingga namanya ini saya tahu, oh ini sebetulnya dia anggota ini gitu ya. Tapi karena dia tidak merespon gitu, tiba-tiba mungkin dia mengumpulkan dan tidak izin ke saya, ini mungkin akan saya berikan nilai yang berbeda gitu aja sih saya. Jadi saya tahu bagaimana mereka apa tiap anggota ini berkoordinasi gitu. Harusnya kan begitu saya mintanya kalau kelompok kan ada koordinasi gitu. Jadi rekan-rekan tuh kompak tuh saya melihat bahwa
Kalau kita belajar ada temennya kan enak ya, nggak sendiri-sendiri. Cuman kalau misalkan memang mau ujiannya secara individual pun nggak apa-apa, nggak masalah nanti pada saat UAS sama seperti UTS gitu ya. Cuman ya saya butuh kalau ngoreksi secara kelompok kan enak ya. Namun kalau individual itu satu-satu mungkin jawabannya akan ada yang berbeda-beda gitu kan. Jadi saya nggak bisa kasih nilainya setiap orang pasti berbeda-beda gitu. Effortnya sih itu, jadi saya baca lagi dari awal. Kalau kelompok kan, oh ini sama satu kelompok, jadi jawabannya pasti sama. Itu sih plus sisi plus minus mungkin kalau dari rekan-rekan ya itu anggotanya susah ya untuk dikumpulkan ya semua gitu ya untuk berbarengan secara kerja. Itu aja sih mungkin kalau misalkan rekan-rekan inginnya secara individual, UAS kita akan lakukan secara individual. Itu ya Mbak Nuro ya. Ayo Sep ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Nilai gimana? Sudah tampil semua nilai UTS? Sudah, Bu. Alhamdulillah udah Bu, Alhamdulillah, terima kasih. Bu. Oke. Oke, kalau sudah semua berarti aman ya. Karena sudah untuk susulan UTS kan nggak ada ya. Susulan perbaikan, nah ini perbaikan. Untuk perbaikan saya tidak pernah memberikan perbaikan nilai UTS ataupun UAS ya rekan-rekan ya. Ada beberapa yang meminta perbaikan. Tapi insya Allah kalau memang sudah mempelajari apa yang saya berikan dan mengikuti gitu ya. Apa yang saya ajarkan pasti nilainya insya Allah bagus ya. Amin. Dan nggak mungkin juga saya misalkan kalau memang kelihatan memang eh, tidak pernah gitu. Orang yang tidak pernah belajar gitu pasti akan kelihatan gitu pada saat ujian. Nah, bagi rekan-rekan yang mungkin nilainya kurang, coba dipelajari lagi sehingga nanti nilai-nilainya meningkat. Ini masih ada waktu ya. Nilai tugas sama nilai UAS yang mungkin insya Allah pasti akan meningkatkan nilai rekan-rekan sehingga dapat lulus di mata kuliah akuntansi Amin, manajemen amin. gitu ya. Amin tuh Pak Wasidi. Amin. 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 Ibu, Oke, saya belum dinilai tuh ya Bu, Belum. akuntansi manajemen. Mbak Sukina belum Halo dinilai, Bu. Bu. Belum, Sumiati Bu, belum lihat atau belum belum dinilai. dinilai Bu. Bu, tapi belum Sudah ada nilainya, Bu. mengumpulkan, kok bisa belum dinilai? Coba. Sudah mengumpulkan, Bu, Bu. udah Maaf, udah Bu, aku juga belum dinilai, Bu. Bu, aku juga belum Bu, maaf. Karena kayaknya, coba ya saya cek ya. Saya stop share. Kalau kita buka di sini nggak 602 apa-apa Bu. ya. Siapa dulu nih? Iya, Bu. Saya buka di sini ya, biar rekan-rekan bisa lihat ya. Sudah muncul belum? Sudah Bu. Mbak Sudah, siapa dulu Bu. nih? Yang 602 mau siapa dulu? Kita cek ya. Izin, Bu, Karena satunya, harusnya Bu. sudah semua. Mbak Sukina juga 602. Oh, nah yang 602, Bu. 602 gini, ini saya karena lama satu-satu. Coba lihat di si akad. Saya buka si akad aja deh. Bentar. Karena lama satu-satu saya langsung. Jadi saya download semua. Kemudian saya apa namanya eh buka di file Excel-nya. Kemudian file Excel-nya saya masukkan langsung ke dalam sini. Ini muncul nggak rekan-rekan? Saya seperti ini nih. Kelihatan nggak apa yang saya buka? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan Bu. Kelihatan, Bu. Jadi rekan-rekan lihatnya di si akad karena nilai kita semua di si akad. Karena lama kalau saya ngecek satu-satu di LMS. Akuntansi, manajemen 60 berapa? Dua ya. Iya, Bu. 602. Nah, siapa namanya? Mbak Sukina ya.
Iya, Bu. Nah, tuh lihat. Udah ya. Udah ada. Ini saya umumkan Baik, deh. Bu. Terima Nah, ini kasih, udah Bu. diumumkan. Coba dibuka di ininya siakatnya masing-masing ya. Jadi siapa lagi? Coba satu lagi siapa? Bu Siti Juharia Bu 602. Siti. Nah, tuh udah. Udah ya. Jadi kalau misalkan di LMS-nya Makasih. nggak muncul, itu karena saya ada satu kelas yang memang saya coba ya, trial. Bagaimana kalau saya ngoreksinya di eh, download aja. Jadi ada beberapa opsi. Nah, kalau di ini saya tinggal masukkan. Jadi kan kalau di LMS saya harus tarik nilai at link. Nah, kalau langsung saya koreksi dari hasil ujian di submit, saya pakai Excel. Jadi dari Excel saya masukin langsung. Ini nilainya tampil di sini. Nah, di LMS nggak akan ada feedback, nggak akan ada nilainya gitu. Nah, yang ada nilainya itu yang sempat beberapa yang saya koreksi langsung dari LMS gitu ya rekan-rekan ya. Jadi kalau yang ini satu kelas doang sih 602 ini kalau nggak salah ya. Yang saya coba trial untuk koreksi langsung dari hasil submit. Jadi bukan ditarik nilainya tapi di download semua hasil ujiannya saya nilai satu-satu. Baru saya masukkan ke Excel, saya pindahkan ke sini. Gitu ya. Jadi jangan khawatir nilainya tetap ada. Oke ya? Ada lagi nggak pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau begitu kalau tidak ada ya rekan-rekan, berarti sesi Vikon hari ini cukup ya. Nah, di sini ada yang lanjut nanti akaran bisnis ya. Dengan saya lagi, kita mulai mungkin agak lebih cepat ya. Jadi di sini coba siapa yang anggaran bisnis? Hadir Bu. Mbak Siti, terus Hadir siapa Bu. lagi? Pak Yosep juga ya? Anggaran bisnis ya? Iya Bu, tadi hadir Bu, anggaran bisnis Bu. Oke, berarti nanti langsung ya, Terima langsung kasih join nilainya, ya. alhamdulillah Bu. Oke, sama-sama Pak Yosep. Oh, oke. Nah, ini akuntansi Oke. manajemen Terima saya kasih Bu. close. Kita masuk langsung anggaran bisnis ya. Jadi nggak usah nunggu ya. Nggak usah nunggu jam 3. Lanjut aja ya. Oke, Oke, siap rekan-rekan Bu. ya. Oke, kalau begitu terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bu. wabarakatuh. Wabarakatuh. Sama-sama. Terima Terima kasih. kasih, Bu.